Nah, udah oke. Silakan Hara, aku boleh matiin video, matiin mix biar bisa mulai. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Verina Maria Octavien dan kepada Ibu Zita selaku pembina Hima. Oh iya, yang ingin makan snack dipersilahkan, tetapi harap di-mute suaranya ya, karena saya khawatir nanti jadi ASMR. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Samara, bisa dipanggil Hana, selaku moderator. Mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang bersedia hadir dalam acara seminar berbentuk online yang berjudul Dasar-dasar Panduan untuk Pemula yang disusun oleh Ria Anggreni dan Kirana Alfania. Baiklah, hadirin peserta berbuku. Sebelum memasuki acara ini, saya ingin menyapa para dosen dan peserta guru nih. Yang kami hormati, program studi desain komunikasi visual Bapak Desi Istanbul SDS MBS. Yang kami hormati pembina Hima program studi desain komunikasi visual Ibu Zita Nadia SDS MBS. Yang kami hormati pelaksana berbuku Saudara Muhammad dan Yudia Akala dan Saudari Teresa Immaculata sebagai pengatur. Yang kami Bapak dan Ibu dosen yang hadir serta para peserta seminar dan semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Baiklah, Ibu Zita selaku perwakilan dari Hima Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Jaya, maka kita akan lanjutkan kepada sebenarnya sebelum acara inti sih, saya menyampaikan susunan acara dulu ya. Pada diskusi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah absensi serta penutup. Sebelum sesi pemaparan, perkenankan saya memperkenalkan narasumber dalam seminar kali ini, yaitu Saudari Teresa Immaculata Mai Gunawan. Saudari Tessa ini bertempat tinggalnya tuh di Depok dan masih aktif sebagai mahasiswa DKV Angkatan 2019 di Universitas Pembangunan Jaya. Oke, sebelum kita mulai, kuy sedikit throwback nih ke judulnya, yaitu Dasar-dasar Panduan untuk Pemula. Kira-kira panduan pemula dalam hal apa sih nih? Kepo kan? Semoga kepo ya biar dapat sertifikat. Alright, without any further ado, please welcome Teresa. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Nama saya Teresa, bisa dipanggil Tessa untuk akrabnya. Oke, aku izin share screen ya. Terima kasih Saudari Hana atas sambutannya dan juga untuk Ibu Zita, Ibu Retno, dan Ibu Maria yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Selamat bergabung, selamat perhatikan. Seperti yang tadi moderator saya bilang, itu kita akan membedah buku yang berjudul Desain Komunikasi Visual, Dasar-dasar Panduan untuk Pemula. Buku ini disusun oleh Ria Anggraini dan Kirana Natalia. Dapat kita lihat di sampulnya itu DKV banget ya. Jadi bagaimana itu menunjukkan simplicity, less is more, dan itu warnanya minimalis dan simbol-simbol atau icon yang sangat menunjukkan DKV gitu. Next, buku ini diterbitkan oleh Nuansa Cendekia pada tahun 2014, namun kita akan membedah buku yang cetakannya keempat, yaitu pada tahun 2016. Oke. Kemudian pembahasan aku ke depannya akan terbagi menjadi 3 bab, yaitu yang pertama adalah dasar-dasar desain komunikasi visual, kemudian bab kedua tipografi, dan bab ketiga yang tak kalah penting adalah layout dan grid system. Oke. Sebenarnya awalnya buku ini terbit karena respons terhadap masyarakat yang masih belum terlalu melek desain, walaupun pada tahun 2000-an, sejak tahun 2000-an, jumlah perusahaan yang ada di Indonesia itu meningkat signifikan karena globalisasi, modernisasi, dan teknologi yang tidak pernah berhenti berlari. Maka dari itu,
banyak yang membutuhkan bantuan dalam tenaga visual, begitu. Nah, sebagai respons dari hal tersebut, banyak juga instansi pendidikan, baik formal maupun informal, mengadakan pendidikan dalam bidang desain grafis atau desain komunikasi visual itu sendiri. Jadi, buku ini cukup penting untuk dibaca karena kita sebagai masyarakat cukup membutuhkan tenaga bantuan dalam visual seperti yang tadi saya katakan, dan karena masyarakat masih banyak yang belum terlalu melek desain, maka dari itu ada beberapa miskonsepsi, seperti yang pertama, seorang desainer itu bukan hanya seorang tukang gambar. Nah, jadi kadang-kadang orang tuh memikirkan, oh desainer nih paling pasti jago gambar atau pasti gambar-gambar aja atau sketch aja kerjaannya, tapi belum tentu. Karena sebagai seorang desainer kita juga memikirkan berbagai macam konsep melalui berbagai macam prinsip dan lain sebagainya, banyak aturannya juga, dan itu juga melalui riset, brainstorming, dan itu proses yang tidak sederhana gitu. Lalu desain komunikasi visual bukan jurusan yang sederhana. Mengapa begitu? Karena banyak sekali orang yang ketika ingin masuk ke jenjang kuliah, ingin kabur dari hafalan, ingin kabur dari hitungan, kemudian mencari desain komunikasi visual dan melihat jurusan tersebut sebagai pelarian dari kedua hal tersebut. Padahal desain komunikasi visual itu tidak sesederhana itu, karena melalui berbagai macam pelajaran yang sebenarnya ada hafalannya juga, ada hitungannya juga. Jadi bukan jurusan yang sesimpel itu gitu loh. Nah, lalu seorang desainer adalah seorang yang unik. Mengapa begitu? Karena setiap desainer memiliki taste-nya sendiri-sendiri, memiliki olah rasanya sendiri, dan dari sanalah ketika misalnya 3 desainer diberikan brief yang sama, itu belum tentu hasil yang akan dikeluarkan oleh mereka itu akan sama juga. Karena sebagai desainer, kita semua harus memiliki ide baru, menarik, tepat sasaran, dan tepat guna untuk membuat sebuah perancangan, untuk mengkomunikasikan sebuah ide, gagasan, atau informasi. Itu juga melalui proses yang cukup kompleks juga sih. Gitu. Nah, kita masuk ke bab pertama, yaitu dasar-dasar desain komunikasi visual. Seperti biasanya, aku akan mulai dari definisi, yaitu yang pertama, apa itu desain komunikasi visual. Kata desain sendiri berasal dari bahasa Italia, disegno, yang berarti secara gramatikalnya berarti gambar. Tapi dapat diartikan tuh sekarang desain adalah proses membuat atau menciptakan sebuah objek baru. Kemudian komunikasi, menurut saya komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide maupun gagasan dari komunikator atau sumber ke komunikan atau penerima, yang dapat menghasilkan sebuah feedback berupa tanggapan atau perubahan perilaku. Jadi, bagaimana sebuah informasi tersampaikan secara berhasil melalui komunikasi adalah apabila apa yang disampaikan oleh komunikator itu sama dengan apa yang ditangkap oleh penerimanya, gitu. Jadi, bagaimana desain mengkomunikasikan sesuatu lewat visual itu juga harus menyampaikannya dengan baik agar dapat menjadi komunikasi yang berhasil. Lalu mengapa visual? Karena menurut saya indera mata itu yang paling cepat menyerap dan menerima informasi maupun data. Next, sebagai komunikasi, DKV memiliki fungsi-fungsi dasar. Yang pertama adalah sebagai sarana identifikasi. Sarana identifikasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah jiwa dari perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan itu tergambarkan dan bagaimana itu menjadi ciri khas atau pembedanya dengan yang lainnya. Gitu. Contohnya, apabila kita melihat huruf A yang berbentuk seperti ini, tentu saja kita langsung terpikirkan, oh itu rokok atau Sampurna, Evolution, gitu kan. Kita tidak akan terpikirkan bahwa itu Adidas walaupun sama-sama A, karena memiliki pembeda atau ciri khasnya masing-masing sebagai identitasnya. Kemudian M yang berwarna kuning ini pasti akan diasosiasikan dengan burger, kentang,
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makanan fast food atau junk food, dan itu pasti McDonald's ya kan, tidak akan terpikirkan oleh kita kalau itu Marlboro atau apa ya kan lah. Terus abis itu di bagian yang ketiga contohnya ketiga ada centang. Walaupun Rexona sama-sama centang, tapi kita bisa membedakan kalau centang yang ini itu Nike, ya kan? Pasti kita harus memikirkan, oh sepatu, oh olahraga. Ada pembedanya. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai sarana informasi, pengawas, dan pengontrol. Bagaimana informasi tersampaikan dengan tepat adalah apabila informasi itu berada di tempat dan waktu yang tepat, dilihat ke orang yang tepat, dengan penyampaian yang konsisten dan logis. Contohnya seperti yang dicoret, melihat konteksnya pasti kita melihat itu di tempat yang berhubungan dengan lalu lintas, atau berada di pinggir jalan, gitu kan. Pasti kita langsung pikir, oh itu pasti dilarang parkir, bukan dilarang pipis atau dilarang potret, gitu kan. Lalu ada es yang disilang juga, itu pasti dilarang stop, karena kita juga biasa melihatnya di pinggir jalan, di tempat-tempat umum yang berhubungan dengan lalu lintas, gitu. Lalu ada red cross juga. Red cross itu karena kita sering melihatnya di rumah sakit, di ambulans, di kotak P3K, pasti berhubungan dengan kesehatan. Maka kita dapat membedakannya dengan lambang-lambang lainnya, dan kita dapat menginterpretasikan atau menerjemahkan informasi yang disampaikan melalui lambang tersebut, walaupun tidak menggunakan teks yang panjang. Lalu ada lambang yang perempuan dipisah, laki-laki, pasti kita bisa mengasosiasikannya sebagai kamar mandi atau toilet, ya kan? Walaupun madrasah juga wanita dan laki-lakinya dipisah, bukan berarti itu lambang yang madrasah kan. Gitu. Yang ketiga adalah sebagai sarana informasi. Komunikasi sebagai sarana informasi adalah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas atau menghibur orang-orang yang sedang berduka. Contohnya seperti poster ini, Keep Calm and Carry On, yang diproduksi oleh pemerintah Inggris pada tahun 1939 setelah Perang Dunia Kedua, yang diperuntukkan untuk memotivasi rakyatnya yang sedang mengalami pasca bencana Perang Dunia Kedua. Lalu tak kalah penting adalah sarana pengutaraan emosi. Bagaimana kita mengilustrasikan emosi dan menggambarkan situasi agar menambah kepekaan kepada pembaca itu juga cukup penting. Bagaimana ilustrasi berperan dalam komunikasi kita, contohnya di stiker line, stiker WhatsApp, bagaimana kita menyampaikan perasaan kita dengan stiker saja, itu juga ada andilnya di kafe di dalam situ. Lalu di fotografi juga ada seperti yang kita dapat membedakan ini emosinya sedang marah, yang ini sedang senang, itu ada cara untuk menyampaikan informasi juga di situ. Ada komunikasinya juga di situ. Lalu yang terakhir adalah sebagai sarana presentasi dan promosi. Sarana presentasi dan promosi ini contohnya ada yang di sini nih, iklan JBL. Bagaimana JBL menggambarkannya tanpa menaruh headphone di sini, tetapi dia menaruh dua orang yang terlihat sedang ribut di luarnya. Itu adalah cara JBL untuk memberitahu bahwa kualitas headphone-nya itu cukup baik, sehingga dapat meredam suara-suara yang berada di luar headphone tersebut. Jadi kita dapat mendengarkan apapun kayak audiobooks ataupun musik yang kita inginkan, yang ingin kita putar dengan tenang, dengan damai, walaupun ada berbagai macam noise di luar. Lalu ada Marshall juga yang sangat menonjolkan warna hitamnya yang elegan. Terus ada Pizza Hut yang menggunakan repetisi pizza di sini untuk menciptakan sebuah bentuk menara miring pizza yang menggambarkan bahwa makanan itu juga berasal dari Italia itu sendiri. Gitu. Nah, ketika kita melihat hasil-hasil dari desain grafis di sehari-hari, tentu saja di belakangnya ada proses, yaitu biasanya melalui software yang biasa digunakan, contohnya ada CorelDRAW, Adobe Family, seperti Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, dan lain sebagainya. Lalu ada 3ds Max, 3D Blender, dan masih banyak lagi. Dan ketika teman-teman terjun ke dunia di cafe atau desain, tentu saja ada prospek kerjanya. Dan itu juga
luas. Jadi kita kayak kadang terpikirkan, aduh masa masuk DKV paling jadi tukang desain atau tukang ngedit-ngedit di Revo, bukan cuma gitu sih. Jadi ada branding company, production house juga bisa, photography juga ada, advertising, web design, book design, dan lain sebagainya. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Gitu. Nah, pada desain tentunya ada unsur-unsur. Yang pertama unsurnya adalah unsur bentuk. Bentuk di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bentuk geometrik. Bentuk geometrik itu seperti balok, elips, dan juga segitiga atau segi yang lebih dari 3 juga banyak, ya kan? Lalu ada bentuk natural. Bentuk natural adalah bentuk-bentuk yang ada di alam. Contohnya seperti bentuk daun, bentuk pohon, bentuk rusa, atau lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali bentuk. Lalu yang ketiga ada bentuk abstrak. Nah, bentuk abstrak ini adalah bentuk yang belum ada di dunia nyata, kemudian digambarkan. Gitu. Contohnya seperti yang meliuk-liuk kan itu belum tentu ada di dunia nyata gitu. Ini oke, sebentar. Nah, lalu yang kedua adalah garis. Garis yang saya maksud di sini tidak hanya garis lurus, melainkan ada berbagai bentuk garis seperti garis yang melengkung-lengkung, garis zigzag, garis putus-putus, dan itu memiliki makna-maknanya sendiri tergantung pada konteks. Karena DKV juga termasuk bagian dari komunikasi, maka dari itu konteks sangatlah penting juga dalam desain grafis. Lalu ada tekstur. Nah, tekstur yang dimaksud di sini adalah bagaimana tampilan permukaan atau corak dapat dilihat atau diraba. Gitu. Penggunaan tekstur ini menambah pengalaman dan nilai estetik yang lebih biasanya. Lalu ada kontras. Kontras merupakan warna yang berlawanan atau bisa juga ukuran yang berlawanan. Apapun yang berlawanan bisa juga disebut kontras atau gelap terang. Itu biasanya menambahkan kesan dramatis juga. Kita sering menemukannya di fotografi black and white, dan itu juga bisa menjadi pembeda bagi yang mana yang menjadi pusat perhatian dalam suatu bidang. Itu dapat digunakan kontras, itu dapat menggunakan kontras untuk menaruh pusat perhatian lebih kepada satu elemen. Lalu ukuran. Ukuran juga cukup penting. Ukuran dapat memberikan alur atau bagaimana mata kita melihat satu elemen ke elemen lainnya, mulai dari yang ukurannya terbesar, mungkin porsi perhatiannya paling penting, kemudian ada yang ukurannya sedang gitu. Lalu itu dapat memberikan emphasis atau penekanan juga. Lalu yang terakhir ada warna, ini juga cukup penting. Kenapa? Karena warna memiliki maknanya masing-masing. Contohnya seperti warna merah yang melambangkan keberanian, kepercayaan diri, agresivitas, dan berbeda dengan kuning. Kuning ada yang melambangkan optimistis dan juga kegembiraan, keceriaan gitu. Sementara apabila kita melihat sebuah poster film horor contohnya, kemudian kita melihat judulnya berwarna pink pastel, kan nggak banget ya kan? Oke. Next, ada prinsip-prinsip kerja desain. Yang pertama ada balance atau keseimbangan. Balance atau keseimbangan itu bagaimana kita membuat pembagian yang sama secara optik, yaitu dengan menaruh elemen yang bobotnya sekiranya sama gitu, untuk melihat sebuah bidang tanpa dia kayak timpang sebelah. Contohnya kayak misalnya ada satu bidang putih nih, terus habis itu ditaruh teks doang satu di sebelah kecil, terus kita melihat aduh yang kanan tuh kosong banget gitu, kayak berat sebelah aja. Jadi bagaimana kita menciptakan keseimbangan baik secara simetris maupun asimetris, bagaimana bobot kedua bidang ini sama, maksudnya pembagian bidang ini sama, itu juga masuk dalam prinsip kerja desain. Lalu ada irama atau rhythm, itu dapat dilakukan dengan pengulangan atau penyusunan bentuk yang berulang, repetisi seperti yang aku berikan tadi contohnya, yaitu iklan Pizza Hut. Lalu ada penekanan atau emphasis, emphasis-nya dapat dilakukan dengan memberikan kontras. Yang saya bilang tadi, bagaimana penonjolan salah satu elemen menjadi pusat perhatian itu dapat dilakukan dengan kontras, isolasi objek, atau isolasi objek itu bagaimana banyak bidang kosong, kemudian ada objek yang di tengah-tengahnya atau di sebelah kirinya gitu, itu dapat menjadi pusat perhatian, karena di lainnya tidak ada
elemen lain gitu. Kemudian ada penempatan. Penempatan itu dapat dilakukan dengan memberikan banyak elemen yang sama misalnya. Lalu ada satu nih di tengah-tengah yang beda. Itu kan akan menjadi pusat perhatian gitu. Lalu yang terakhir ada kesatuan atau unity. Bagaimana sebuah karya itu menciptakan sebuah keutuhan, bagaimana elemen-elemen saling mendukung di dalam suatu bidang, sehingga menciptakan harmoni dengan komposisi yang sedemikian rupa juga. Oke. Kesimpulan dari bab pertama adalah proses perancangan, menaruh atau menyusun elemen, memilih warna dan lain sebagainya dalam proses desain tidak dilakukan tanpa pertimbangan atau pemikiran yang mendalam, sebab seorang desainer tidak hanya mementingkan aspek keindahan, melainkan juga fungsional. Apa bedanya kita dengan seniman? Seniman itu dapat dikatakan sebagai orang yang ekspresi, ya, meluapkan ekspresi maupun emosi dan estetikanya itu yang paling tinggi perhatiannya, dan juga rasa juga paling penting. Tapi kalau misalnya di desain kita juga melihat secara pemikiran, secara logis, secara fungsionalnya juga. Apakah desain itu mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak, itu juga menjadi salah satu penentu apakah sebuah desain sudah berhasil atau belum. Bab kedua yaitu tipografi. Pertama yang dari makna tipografi, yang pertama adalah bentuk tulisan, seni penataan huruf, atau pembentukan atau kreasi huruf. Memang benar, image, ilustrasi, fotografi itu penting. Tetapi tipografi itu tidak kalah esensial dalam sebuah desain. Mengapa? Karena teks itu adalah sebuah salah satu media penyampaian informasi yang cukup akurat. Tetapi apabila digunakan dengan kurang tepat, akan menjadi penghancur dalam sebuah desain juga. Tapi juga bisa menjadi penyelamat sebuah desain. Nah, contohnya nih, tipografi dalam DKV. Bagaimana bentuk-bentuk tulisan dapat memberikan kesan, itu juga mempengaruhi sebuah desain secara keseluruhan. Contohnya seperti tulisan ini, typeface impact, memberikan kesan yang sangat tegas gitu. Karena kita sering melihatnya dalam tulisan-tulisan perhatian atau dilarang gitu kan, yang berwarna kuning atau kuning hitam itu kan, yang biasanya ada di motor-motor yang di belakang gitu. Nah, lalu ada typeface yang kasual, ada yang elegan, ada yang feminin atau romantis yang kita biasa lihat di undangan-undangan pernikahan. Lalu ada yang santai. Kenapa dia santai? Karena dia tidak ada garis bawahnya gitu loh. Jadi dia naik turun gitu, tidak ada aturan semacam liberal gitu. Terus ada yang simple tetapi terlihat modern gitu. Bagaimana sebuah tipografi memberikan kesan dalam sebuah desain itu juga penting. Ini adalah anatomi tipografi, salah satu bagian dari tipografi juga, tetapi apabila dijelaskan satu-satu bakalan terlalu panjang. Kemudian ini ada klasifikasi huruf, yang pertama yaitu serif. Serif adalah huruf-huruf atau letters yang memiliki siripnya, atau ini disebut serif biasanya. Ini atau buntutnya gitu, juga menambah keterbacaan atau kesan formal maupun klasik di dalamnya gitu. Contohnya kayak Baskerville, ada Times New Roman juga yang biasa dipakai buat karya tulis. Kenapa dipakai? Karena itu emang keterbacaannya tinggi, orang mudah membacanya, terutama dibantu oleh serifnya ini. Gitu. Lalu ada sans serif yang terkesan simple, futuristik, sederhana dan lugas gitu. Tetapi juga tidak kalah keterbacaannya dengan serif juga. Gitu. Kemudian ada script yang lebih ke arah tulisan tangan, tulisan tegak bersambung atau kaligrafi juga. Itu biasa kita temukan di kartu-kartu ucapan atau undangan gitu, untuk memberikan kesan yang romantis atau feminin atau akrab gitu. Lalu ada dekoratif yang tidak memperhatikan huruf nih. Sebenarnya dekoratif itu huruf-huruf yang biasa, tetapi tidak terlalu memperhatikan anatominya kadang-kadang. Dan keterbacaannya juga kadang rendah, dan itu juga sebenarnya itu ditambahkan ornamen-ornamen dan hiasan sih, lebih ke arah sana.
kalau tulisan dekoratif. Lalu bagaimana sebuah tipografi itu dikatakan berhasil adalah melalui apakah legibility-nya cukup dan readability-nya itu cukup. Legibility itu bagaimana kita mengidentifikasi sebuah huruf. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa lihat kalau huruf ini B. Sementara kalau misalnya ditumpuk oleh elemen lain, legibility-nya itu kurang. Mengapa? Karena ini tidak dapat kita katakan B, karena ini bisa jadi H, ya kan? Dan ini bisa jadi L, bukan I, gitu. Itu legibility-nya. Kalau readability-nya itu bagaimana keterbacaannya sebuah teks itu dapat dilakukan dengan penambahan kerning atau spasi antara huruf. Itu juga cukup penting. Dari mana orang membaca, sejauh mana sebuah poster itu dilihat oleh orang-orang, itu juga menentukan penjarakan antara huruf. Kalau misalnya kita membuat sebuah signage atau papan instruksi yang ada di jalan tol atau yang ada di jalur evakuasi yang ada di stasiun, apabila dilihat dari jauh oleh orang yang akan membacanya, apakah itu akan terbaca atau tidak? Itu juga menjadi salah satu penentu apakah sebuah tipografi telah berhasil atau belum, yaitu keterbacaannya tersebut. Jadi kita juga melihat penempatan desain grafis ini, hasil desain grafis ini ada di mana. Kalau misalnya kita membuat poster yang memang untuk dilihat orang dari dekat, mungkin memang jarak tulisannya tidak begitu jauh agar orang lebih dekat untuk membacanya, begitu. Lalu ada untuk pengaplikasian tipografi ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran. Bagaimana ukuran dalam tipografi, dalam desain grafis keseluruhan tentunya. Yang paling besar pasti terkadang kita lihat duluan, mata kita terjatuh pusat perhatiannya ke sana, gitu. Dan kadang-kadang judul lebih besar daripada teks di bawahnya, itu juga menjadi penentu apakah tipografi itu juga pengaplikasiannya sudah benar atau tepat atau belum, gitu. Lalu ada hierarki. Hierarki itu juga kurang lebih sama seperti yang tadi, tulisan yang besar duluan, ada head text, ada body text, gitu. Lalu ada jenis huruf dan jumlahnya. Kita dibiasakan untuk tidak menggunakan terlalu banyak variasi jenis huruf. Karena itu kalau terlalu banyak, ya akan membingungkan juga untuk membacanya. Lalu variasi huruf seperti bold, regular, italic, atau light. Light itu yang tipis-tipis. Nah, itu juga memberikan kesan sih. Biasanya yang hurufnya bold itu lebih stand out, kalau yang italic lebih dynamic, atau yang light juga lebih modern. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada penggunaan warna. Warna juga cukup penting, seperti yang tadi saya bilang. Apabila kita menaruh warna pink pastel di judulnya film horor kan lucu ya. Kan kesan yang tepat begitu loh. Lalu ada pengaturan spasi baris dan spasi huruf. Itu juga menentukan keterbacaan dan legibility-nya juga tadi gitu. Lalu ada panjang baris teks. Kalau misalnya baris teks yang terlalu panjang kan kadang-kadang orang malas melihatnya. Dan kembali lagi kita adalah komunikasi. Apabila orang malas membacanya duluan, tentu saja informasinya tidak akan tersampaikan kepada komunikan atau penerima komunikasi tersebut, penerima informasi. Terus ada penataan baris. Penataan baris juga penting karena kalau rata kiri itu biasanya lebih mudah untuk dibaca. Rata kiri kanan juga terlihatnya lebih rapi, atau rata kanan lebih terlihat dinamik atau bagaimana gitu. Itu juga memberikan kesan dan menentukan mudah atau tidaknya sebuah teks untuk dibaca. Karena apabila rata kiri semua, tentu saja mata kita mudah membedakan mana yang baris selanjutnya. Jadi mata kita bisa langsung ke kiri untuk karena rapi bagian kirinya, kita bisa tahu dimulai dari mana baris selanjutnya. Kalau misalnya rata kanan kan kirinya agak berantakan. Jadi kalau misalnya berantakan kita jadi kayak matanya kemana gitu, jadi susah untuk baca baris selanjutnya. Jadi
Jadi meski visual berupa gambar dan foto berperan penting, namun tipografi merupakan bagian esensial, seperti yang saya bilang di awal. Singkatnya, tipografi dapat menyelamatkan atau menghancurkan sebuah desain. Masuk ke bab terakhir, beralih ke bab ketiga, yaitu layout dan grid system. Apa yang dimaksud dengan layout? Layout itu adalah penyusunan atau tata letak elemen atau unsur pada satu bidang sehingga menciptakan suatu harmoni, keseimbangan, maupun alur berdasarkan aspek artistik dan fungsinya. Dapat dikatakan sebagai manajemen unsur juga dalam suatu bidang. Nah, prinsip-prinsip layout itu ada sequence atau urutan. Maksud dari urutan adalah bagaimana mata kita melihat dari satu unsur ke unsur lainnya. Bagaimana kita menyampaikan ke pembaca atau audience, ini loh yang seharusnya dilihat duluan, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Bagaimana caranya kita menempatkan elemen-elemen agar urutannya pasti dibacanya pas oleh pembaca itu ada beberapa caranya gitu. Lalu ada emphasis atau penekanan. Penekanan pada suatu elemen atau unsur dalam layout dapat dilakukan dengan membedakan warna, ukuran, maupun memberikan bentuk geometris yang menarik perhatian. Contohnya, kalau misalnya kita lihat di slide ini, prinsip layout sengaja saya berikan warna yang berbeda agar orang tertuju ke sana melihat, oh ini judulnya, oh ini yang paling besar ini pasti heading-nya atau apa gitu. Lalu sebagai poin, saya menaruh ini di italic dan juga di bold juga agar orang juga melihat, oh ini sequence, oh ini emphasis, lalu ini keterangannya, jadi dibedakan gitu. Selanjutnya ada balance atau keseimbangan, itu yang seperti tadi, bagaimana mengatur pembagian dalam suatu bidang itu dengan bobot yang sama, agar melihatnya juga enak atau gak timpang sebelah gitu kan. Lalu ada yang terakhir atau unity, satuan, bagaimana seluruh elemen mendukung satu sama lain, how each element complements each other is how your design works gitu. Bagaimana itu saling berkaitan, memberikan informasi dengan penyusunan yang tepat, itu juga penting dalam prinsip layout. Contohnya juga ini nih, seperti yang aku bilang tadi, kita pasti melihat headline terlebih dahulu apabila kita terfokus dalam satu halaman ini, karena ini yang paling bold, paling stand out juga gitu. Terus ada bentuk geometrik yang memberikan kita perhatiannya ke sana gitu, karena itu warnanya berbeda sendiri dengan body text yang lain sebagai full quotes kedudukannya gitu. Selanjutnya ada yang namanya grid. Grid itu garis-garis lurus yang vertikal maupun horizontal yang berfungsi sebagai guideline atau garis-garis pemandu dalam penempatan elemen pada bidang gitu. Seperti ini misalnya, ini adalah modular grid di mana bidang yang ini di sini sama ini itu informasinya bisa berbeda, bisa ada foto-foto atau bisa dikatalog juga produk-produk di sini pembagiannya, ada format, margin, flow lines, anatominya itu banyak. Gitu. Ada banyak hal yang mendukung sebuah bidang untuk menciptakan sebuah grid yang dapat membuat elemennya cukup terlihat dengan rapi dan baik untuk menyampaikan informasi tadi ke pembacanya. Nah, ini jenis-jenisnya manuscript grid. Yang pertama, biasa kita lihat tuh di karya tulis atau di novel, karena di situ bisa menyampaikan informasi yang paling banyak dan informasinya sejenis dan tetap berkelanjutan. Sementara kalau column grid itu bisa saja grid-grid ini kolom-kolom dalam sebuah grid ini itu bisa ada pembagian informasi, pembagian jenis informasi, ada yang berbeda bisa juga, dan sering kita temukan di koran, karena di bagian depan koran tuh meskipun dia ada satu judul yang besar, tapi isinya belum tentu banyak yang ada yang berbeda lah pokoknya di kemudiannya. Lalu modular grid seperti yang aku tunjukin tadi. Dan yang terakhir ada hierarchical grid yang bisa kita lihat di web design. Gitu. Nah, terakhir grid memang berperan sebagai batasan-batasan dari elemen. Memang membatasi, memberi garis pemandu.
Tetapi bukan berarti seorang desainer dilarang mengeksplorasi lebih luas. Kita dipaksa untuk mengenali aturannya terlebih dahulu, baru mencoba melanggarnya. Know the grid before breaking the grid. Jadi kalau misalnya kita langsung keluar dari aturan tanpa tahu aturannya terlebih dahulu, atau biasa disebut ngasal, tetapi mengatasnamakannya eksplorasi, itu juga kurang pas gitu. Kalau misalnya sudah tahu aturannya terlebih dahulu, baru mencoba untuk mengeksplorasi lebih luas, itu baru bisa dikatakan sebagai eksplorasi. Lalu yang terakhir, sebenarnya ini hanya ruang kosong yang ingin dijelaskan, tetapi ruang kosong juga memiliki fungsi dalam desain grafis. Contohnya berfungsi sebagai separator antar elemen desain, sebagai fokus untuk memberikan fokus kepada elemen yang ingin dijadikan pusat perhatian, lalu memberikan kesan desain yang lebih clean, neat, dan relaxing juga, lalu memberikan layout yang lebih seimbang dan harmonis. Itu salah satu fungsi dari white space. Nah, jadi meski elemen-elemen dalam bidang itu berperan penting, tetapi white space juga memberikan fungsinya sendiri. Gitu. Nah, white space gives an accent. Contohnya di bidang ini kenapa kosong padahal bisa diisi teks gitu. Karena ingin memberikan pusat perhatiannya itu di objek yang ada di tengah gitu. Jadi dalam desain pun ruang kosong juga ada fungsinya. Nah, terakhir, how each element complement each other is how your design works. Bagaimana walaupun beberapa elemen bertolak belakang, tetapi saling mendukung satu sama lain dan menciptakan sebuah harmoni yang tadi aku bilang di prinsip desain kayak unity, keseimbangan juga, balance. And it didn't go through a simple process. We did a research, kita melakukan riset, kita melakukan brainstorming, dan lain sebagainya, itu melalui berbagai proses yang tidak terlalu sederhana, karena ada beberapa orang yang desainer cuma klak klik doang, belum tentu gitu ya. Ada beberapa proses di belakangnya yang cukup rumit juga gitu. Karena design is thinking made visual, nggak asal naruh elemen di tempat tertentu. Itu kata Saul Bass. Terakhir, sebagai kesimpulan, desain komunikasi visual berperan cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita melihat hasil desain baik yang sesederhana apapun, proses manifestasi atau realisasi dari perancangannya itu pasti melalui berbagai tahap. Seperti yang aku bilang, riset, brainstorm, dan banyak prinsip yang harus diperhatikan, banyak aturannya, banyak unsurnya juga. Kita tidak bisa menaruh berbagai macam elemen dan melakukan berbagai macam jurus di dalam satu bidang, karena kita tetap stick ke fungsionalnya itu. Jadi ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam desain, because designers are problem solvers more than just expressing our emotions or our feelings gitu. Berbeda dengan seni juga, tapi ada seni di dalamnya gitu. Memang cukup rumit. Baik, sampai di akhir untuk aku kembalikan ke moderator mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Tessa yang telah memaparkan ulasan materi dengan sempurna. Thanks God, pemateri kita nih asik dan enjoy banget bawainnya ya. Dan jangan lupa nih, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Udah pada nyiapin pertanyaan belum? Pada sesi kali ini, kami akan batasi maksimal 5 doang nih, 5 pertanyaan. Dan akan memilih pertanyaan dari peserta yang beruntung. Dan mekanisme menulis pertanyaannya itu di kolom chat ya. Pertanyaan akan kami tampung dahulu dan akan dijawab pada akhir sesi tanya jawab. Bagi hadirin, saya persilahkan untuk bertanya mulai dari sekarang. Ada yang tanya tuh Kak, ada door prize nggak untuk yang nanya? Apa Desi bisa aja? Dari Pak Desi nanya.
Bagus lu tadi Teresa itunya jelasin bukunya. Terima kasih. Tapi saya belum mau nanya. Nanti saya lihat dulu. Maaf juga apabila tadi suaranya terlalu kecil karena ada kendala mikrofon. Saya bantuin moderator ya. Pak Desi nanya tuh, apa bedanya grid yang tadi Tessa jelasin dengan grid yang ada di Photoshop? Ayo nih teman-teman, masih ditunggu loh waktunya untuk bertanya. Hana itu ada pertanyaan chat dari Pak Desi tuh. Iya, nanti kita tampung dulu nih, Bu. Oh, oke. Oke, karena udah 5 pertanyaan nih, nggak ada yang nanya lagi. Kita langsung lanjut aja deh jawabin. Nah, pertama, Tessa mau jawab dari siapa dulu nih, Tessa? Mulai dari pertanyaan Pak Desi deh. Oke, silakan. Oke. Bedanya grid yang tadi dan dengan grid yang ada di Photoshop. Grid yang di Photoshop itu hanyalah fitur untuk memudahkan penggunanya membagi bidangnya saja. Jadi berbeda dengan grid untuk tata letak elemen dalam suatu bidang seperti yang tadi saya jelaskan. Itu grid yang ada di Photoshop kan kotak-kotak tuh, kotak-kotak. Nah, itu untuk melihat ukuran atau pembagian pixelnya juga dalam Photoshop untuk memudahkan penggunanya saja. Itu sebagai fitur. Belum tentu itu dijadikan sebagai guideline penempatan sebuah elemen. Semoga pertanyaan saya cukup menjawab, Pak Desi. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Dava Givari. Perbedaan antara Adobe InDesign sama Illustrator. InDesign itu lebih ke memanage halaman-halaman sih. Kalau misalnya saya sebagai pengguna, karena saya juga belum lama berkecimpung dalam perduniaan InDesign itu, jadi saya melihatnya sebagai software yang memudahkan dalam membuat sebuah buku, karena itu untuk memanage banyak halaman di waktu yang sama, di waktu yang singkat. Sementara kalau Illustrator kita membuat sebuah vektor. Lalu ada yang bertanya dari Ataya. Saya ingin bertanya, tips untuk memilih font yang pas untuk suatu karya itu seperti apa ya? Saya kesulitan untuk menentukan font yang akan saya gunakan. Begini, kalau dalam karya desain itu kan kita memiliki tujuan yang ingin dicapai dan komunikasi macam apa kepada siapa yang akan disampaikan. Tentu saja melalui berbagai pertimbangan seperti yang tadi, bagaimana kesan yang ingin kita sampaikan kepada yang melihat, kepada audiens, itu cukup penting dalam penentu mana jenis font yang akan kita pakai gitu. Contohnya misalnya kalau aku ingin presentasi seperti tadi, aku ingin yang simple, yang kelihatan lugas dan sederhana, yang modern, makanya aku pilih font yang jenisnya tuh Comforta. Karena itu juga seperti judulnya nyaman untuk dilihat, masih santai, relax, comfort lah. Dan simple juga, modern juga gitu. Kemudian Muhammad Caraka ingin bertanya, grid yang paling nyaman dipakai dan alasannya. Kalau saya pribadi mementingkannya bukan kenyamanannya saya sih. Kenyamanannya pembacanya apabila tujuannya untuk membagi-bagi informasi yang berbeda dalam suatu bidang, itu tentu saja enaknya column grid. Jadi kayak grid yang ada di koran, yang ada kolom 1, kolom 2 gitu. Kalau misalnya untuk menyampaikan satu informasi dengan kontinuitas yang panjang gitu, itu enakannya pakai manuscript grid. Jadi
bukan tergantung nyamannya sih kalau saya, tapi tergantung fungsinya dan tujuan yang ingin dicapai dari desain tersebut. Gitu. Lalu ini yang bertanya, Kak, kenapa dalam buku ini di halaman 32 tentang unsur-unsur desain tidak dimulai dengan titik sebagai salah satu unsur desain? Titik itu dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk juga sih. Jadi titik itu juga memiliki weight sama weight sama height gitu, memiliki tinggi dan width, maksudnya lebar. Jadi itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk. Mungkin penyusunnya berpikir seperti itu, maka dari itu jadi dimulai dari titik. Tapi bisa jadi karena penulisnya lupa juga. Saya juga tadi lupa menyebutkan, maaf, unsur titik juga ada gitu. Jadi tergantung ke interpretasinya pembaca juga sih. Apabila penulis mungkin memikirkannya, mungkin itu dianggapnya sebagai bentuk juga titik itu, atau tetapi pembacanya menganggap titik sebagai unsur yang berbeda dengan bentuk, bisa jadi juga sih. Lalu ada Dava Givari yang bertanya lagi, saya suka bingung untuk kombinasi warna untuk suatu desain. Itu ada tipsnya nggak, Kak? Tipsnya adalah riset. Yang pertama kita melihat kepada siapa dan tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa kesan yang ingin kita sampaikan. Sebagai komunikasi akan berhasil apabila informasi yang kita sampaikan sama dengan apa yang diterima ke penerimanya atau komunikan. Nah, untuk menyampaikan kesan yang agresif, berani, dan lain-lain, kita mungkin akan menggunakan warna yang cenderung ke merah, gitu. Untuk kombinasi warna tuh, kita juga melihat apabila itu untuk teks, keterbacaannya dari background dan elemen di depannya, itu juga bisa dilihat bagaimana kontras dapat memberikan keterbacaan yang tinggi. Gitu. Kalau kombinasi warna juga ditentukannya sama itu. Tapi ada beberapa cara juga yang lain untuk menentukan kombinasi warna. Ada banyak swatch yang ada di Coolers atau di swatch yang ada di internet atau Pinterest. Kamu cari berbagai macam referensi, pasti bakalan ada kombinasi warna yang bisa cocok dengan apa karya atau desain yang ingin kamu buat gitu. Sepertinya ada 5 pertanyaan ya, dari moderator. Atau masih ada waktu? Masih ada waktu untuk bertanya, kakak panitia. Apakah masih ada waktu atau di akhiri sesuai dengan rundown? Oke, ternyata udah waktu. Silahkan, Pak. Oke, yang ada lagi, bagaimana tips membuat peletakan materi dan gambar dalam sebuah desain agar menarik dilihat bagi viewer dan menjadi stand out, baik dalam sebuah poster atau media lainnya. Oke. Tidak hanya dalam aspek visual, penyusunan itu juga harus melalui bagaimana ya ngomongnya. Kita harus mikir juga gimana mengolah informasi agar orang ketika melihat sebuah poster itu mau membaca. Contohnya kalau misalnya ada banyak informasi yang ingin kita sampaikan, tetapi bidangnya hanya A3, contohnya ya, kalau poster. Itu kita tidak bisa menaruh atau memaksakan semua teks untuk masuk ke dalam sebuah bidang tersebut, karena itu akan tumpuk menumpuk dan white space-nya juga kurang, sehingga separator antara elemen itu juga menyulitkan orang yang melihat untuk menyerap apa sih yang ingin disampaikan ini, yang mana sih yang penting gitu. Masa harus dibaca satu persatu, kalau misalnya kurang ditata dengan baik, itu kan juga akan sulit. Sehingga ada banyak seperti diagram atau ada banyak ilustrasi juga yang dapat kita gunakan, ada berbagai macam warna. Jadi tipsnya itu kita yang pertama adalah kalau misalnya poster ya, kalau poster itu pasti harus yang simple, lugas juga. Biar orang kalau ngelihatnya cuma sekilas sekalipun membaca sedikit teks di situ, pesannya udah dapet gitu. Contohnya kayak gitu. Kalau berbeda dengan infografis yang mungkin
memberikan informasi tentang prosedur, jadi ada flow-nya gitu. Itu kan berbeda ya. Nah, kalau misalnya di poster itu untuk melihatnya, untuk memberikan kesan yang stand out, kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk geometris. Jadi tidak hanya aspek menariknya saja yang penting, tetapi juga pengolahan informasi di dalamnya gitu. Jadi lebih baik dibuat setegas, padat, simple mungkin kalau misalnya poster. Karena ada banyak kerap kali, terutama tugas-tugas mahasiswa yang aku lihat yang di-post di Instagram juga gitu. Itu banyak yang posternya warnanya bertabrakan, terus abis itu teksnya juga kurang tertata rapi, padahal sebenarnya informasi yang ingin disampaikan substansinya itu cukup bagus, tetapi sayang sekali orang ketika melihatnya tidak menarik untuk dilihat. Jadi tipsnya seperti yang aku bilang tadi, olah dulu informasinya, dibuat sesimpel dan sepadat mungkin, dan diberikan ilustrasi mungkin untuk lebih menjadi singkat gitu. Jadi dipadatin sebisa mungkin untuk bisa menarik, tetapi juga menyampaikan pesan. Gitu. Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Oke nih, kayaknya udah selesai nih ya pertanyaannya. Kalau boleh saya simpulin nih, berarti cara buat desain untuk pemula tuh gimana sih? Ya mungkin kita bisa belajar lewat teori Gestalt. Habis teori Gestalt, kita belajar pewarnaan, juga bisa lewat dengan color wheel. Nah, itu kayaknya ngebantu banget, apalagi kalau belajar tata letak. Ih, makin gampang deh. Tipografinya jangan lupa ya. Nah, hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara seminar kali ini. Sebelum mengisi absensi, kita foto bareng dulu yuk untuk dokumentasi. Para peserta, yuk on cam, yuk on cam. Kita buat dokumentasi dulu ya. Oke, ayo semuanya on cam. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih nih. Dan setelah ini silahkan mengisi absensi yang linknya tersedia di room chat. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya atas nama segenap penyelenggara seminar hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selamat siang, stay healthy, dan sampai jumpa di lain waktu. Salam visual. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih, Kak. Pak Desi nggak kasih kata-kata terakhir. Aduh, Pak Desi sih tadi di jadi kelewat. Apaan? Wah, ini DKV banyak juga ya. Ada berapa tadi pesertanya? Minggu depan ada lagi kok acaranya, Mbak. Minggu depan kok. Hitung pakai- 2 jam minggu depan. Pakai Zoom sendiri atau pakai Zoom kampus lagi? Bisa pakai Zoom-nya Prodi. Oh, oke. Tenang, kita kaya kok. Oke lah. Oke, ini saya udah boleh live belum ya? Boleh ya? Boleh, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sukses-sukses. Jangan lupa isi absen ya, isi absen. Ya tuh, jangan lupa isi absen. Thank you Kak Dadah. seminarnya. Ya, terima Ya, sama-sama.